Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen jelasin, PPT saya, yaitu tentang unsur-unsur akhlak tasawuf, akhlak dan etika Islam. Sumber dari akhlak tasawuf itu yaitu Al-Quran dan hadis. Unsur akhlak tasawuf, yang pertama itu unsur Islam. Dalam unsur Islam, tasawuf dikatakan berasal dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran mengandung pelajaran yang bersifat lahiriah dan batiniah. Ajaran yang bersifat batiniah itulah yang melahirkan tasawuf. Kedua, unsur Masehi atau Nasrani. Abuddin Nata, dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf, mengatakan bahwa unsur-unsur tasawuf Nasrani yang diduga mempengaruhi pemikiran tasawuf Islam adalah sikap fakir. Yang ketiga, unsur Hindu atau Buddha. Terdapat kesamaan dalam ajaran Hindu-Buddha dengan ajaran tasawuf. Di antaranya yaitu mengenai cara ibadah dan mujahadah tasawuf dengan Hindu. Begitu juga dengan paham reinkarnasi, cara kelepasan dari dunia versi Hindu atau Buddha dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. Keempat, unsur Persia. Arab dan Persia sudah memiliki hubungan sejak lama, yaitu dalam bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Akan tetapi, tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke tanah Arab. Namun, juga terdapat kesamaan antara istilah zuhud di Arab dengan zuhud menurut agama Manu dan Mazdak, dan hakikat Nabi Muhammad SAW menyerupai paham Harmus dalam agama Zarathustra. Jadi kesimpulan dari unsur akhlak tasawuf ini, sebenarnya tasawuf itu berasal dari ajaran Islam, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Semuanya itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhlak dan etika Islam. Yang pertama itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tawakal, dan ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan. Yang kedua itu akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Karena dari beliaulah kita banyak mendapat warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun ke anak cucu kita. Beberapa bentuk akhlak terhadap Rasulullah itu dengan menghidupkan sunnah, terus tuh selalu bersolawat, dan mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Itu akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi, dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu, di sini artinya tidak mengganggu manusia, baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi, itu suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan sebagainya. Bermuka manis, bermuka manis di sini tuh maksudnya menyambut manusia dengan wajah yang cerah, tidak
bermuram muka gitu, atau memalingkan pipinya apabila bertemu dengan orang lain. Beberapa bentuk akhlak kepada manusia itu, yaitu dengan husnuzon, prasangka baik, tasamu, dan ta'awun. Akhlak sesama manusia terdiri dari yang pertama itu akhlak kepada diri sendiri. Ya, oh iya, jadi akhlak kepada manusia ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain. Jadi akhlak kepada diri sendiri itu dengan cara menjaga harga diri, menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang diharamkan dan merusak, terus mengembangkan sikap berani dalam kebenaran serta bijaksana. Nah, yang kedua itu akhlak dalam keluarga. Jadi akhlak yang pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Bentuk pertama akhlak kepada orang tua, dan yang kedua akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua itu yaitu dengan selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, selalu mengerjakan apa yang disuruh. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, di surat tersebut kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik pada ibu dan bapak dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan "ah" kepada mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang keempat itu ada akhlak terhadap lingkungan sekitar. Nah, manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa bentuk akhlak terhadap lingkungan yaitu dengan memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, terus menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.